Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Dewi Safitri, NPM 2001201082 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SMPLS. Di sini saya telah memiliki data. Kemudian saya masuk pada import data file, lalu memasukkan datanya. Lalu import. Kemudian masuk pada create model, lalu memilih tipe modelnya. Saya akan memilih PLSM. Kemudian untuk model nama ini wajib diisi. Kemudian save. Nah, untuk sebelumnya itu saya telah menganalisis bagaimana bentuk dari analisis jalurnya. Ini saya akan mengumpulkan tiap indikator. Lalu ini tiap indikatornya ini saya pindahkan di sebelah kiri. Kemudian untuk X2-nya juga sama. Yang terakhir variabel Y. Nah, untuk kemudian saya akan hubungkan tiap variabel ini dengan mengklik connect di atas, lalu dihubungkan seperti biasa. Nah, untuk kemudian saya akan menganalisis outer modelnya terlebih dahulu dengan cara mengklik calculate, lalu PLSM algorithm, lalu start calculation. Nah, akan muncul angka-angka di setiap indikatornya. Kemudian saya akan memulai untuk menganalisis PET koefisien. Dan sebelumnya saya sudah menuliskan tiap keterangannya, di mana pada umumnya di analisis outer loading, lebih tepatnya di PET koefisien, itu menunjukkan kekuatan hubungan yang signifikan antar variabel, yaitu jika nilainya lebih dari 0,6. Pada tabel di samping ini, X1 ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Y karena nilainya kurang dari 0,6. Kemudian saya akan masuk pada outer loadings. Nah, terlihat angka-angka di mana ada yang berwarna hijau dan juga yang berwarna merah. Di sini outer loading ini menjadi indikator, di mana indikator ini dikatakan valid jika nilainya lebih dari 0,7 atau berwarna hijau. Dan dari hasil analisis ini semua indikatornya itu kan berwarna hijau, kecuali indikator X15, di mana nilai dari indikatornya sendiri adalah 0,612, dan Y3 nilai indikatornya 0,536. Belum dikatakan valid karena nilainya itu kurang dari 0,7. Kemudian saya akan masuk pada construct reliability and validity. Nah, akan terlihat angka-angka, dan dimana nilai di sini ini akan menunjukkan signifikansi valid dan terpercayanya semua indikator yang digunakan pada semua variabel laten. Nah, dari hasil analisis ini semua indikator memiliki convex alpha lebih dari 0,7, composite reliability lebih dari 0,5, dan average variance extraction lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator ini reliable. Lalu
analisis outernya sudah selesai, saya akan masuk pada analisis inner model. Itu masuk pada calculate, kemudian bootstrapping. Start calculation. Nah, yang pertama saya akan masuk pada path coefficient. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan nilai K di sini, yaitu 0, ada 0,0 dan 0,158. Nah, nilai K di sini tuh yaitu koefisien jalur yang digunakan untuk memprediksi pergerakan variabel. Nilai positif berarti pergerakannya selaras. Jika variabel bebasnya naik, berarti variabel terikatnya juga naik. Nah, jika bernilai negatif, berarti pergerakannya berlawanan. Nah, dari hasil analisis nilai K adalah positif, di mana pergerakannya selaras. Kemudian saya masuk pada path coefficient. Dan di sini untuk path coefficientnya sendiri, kita melihat p-values. Jika nilai signifikansi dilihat dari nilai p-value, jika nilai p-nya itu kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya mempengaruhi secara signifikan variabel terikat, baik antara eksogen ke endogen maupun outer loading. Nah, dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa X1 ini memiliki nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa X1 ini berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Namun sedangkan di X2-nya ini nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kemudian saya masuk pada R-square. Saya kembali lagi ke outer modelnya. Saya akan mengklik R-square. Nah, dapat dilihat R-square-nya nilainya sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap variabel bebasnya itu berkontribusi terhadap variabel terikatnya itu sebesar 93%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas berdasarkan hasil analisis semua indikatornya valid, tetapi untuk indikator X1,5 dan Y3 belum dikatakan valid karena nilainya kurang dari 0,7. Kemudian untuk uji reliabilitas semua indikatornya dikatakan reliable. Kemudian untuk hasil analisisnya, berdasarkan hasil analisis, X1 itu berpengaruh secara signifikan terhadap Y, sedangkan X2-nya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Kemudian untuk berdasarkan tabel R-square-nya, kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 93%.